Baik, self healing ya, isu ini belakangan populer di kalangan akademisi, di wacana-wacana umum, teman-teman juga di medsos dan lain sebagainya. Karena memang begini, saya beberapa kali membaca artikel itu, tingkat depresi, tingkat galau anak-anak muda hari ini itu meningkat drastis. Saya tidak tahu yang hadir malam hari ini ada yang masuk kategori itu atau tidak. Jadi banyak yang mengalami disorder, jadi banyak mengalami masalah kejiwaan oleh berbagai hal. Bahkan mungkin oleh hal-hal yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Misalnya dulu orang anggap kurang informasi itu sebagai kelemahan, maka orang solusinya mbok yo yang banyak informasi. Ternyata banyak informasi, banjir informasi juga malah masalah. Ya termasuk berhubungan dengan stres, studi kah, berhubungan dengan hidup sehari-hari kah, berhubungan macam-macam. Ternyata banyak informasi itu kadang malah membuat bingung. Antara ini ya saya kasih contoh, misalnya hari ini banyak orang melakukan self diagnosis. Jadi ngobati dirinya sendiri, mendiagnosis dirinya sendiri padahal tidak ahli. Terus stres karepe dhewe. Pusing sedikit saja terus, jangan-jangan stroke iki ya, jangan-jangan ngono. Karena seringnya membaca gejala-gejala stroke adalah yang pertama pusing, yang kedua terus kita self diagnosis terus stres sendiri, terus muncul penyakit beneran namanya psikosomatis. Itu dari ranah kesehatan. Dari ranah pendidikan misalnya, saya tidak perlu menyebut betapa bingungnya teman-teman hari ini dengan situasi pendidikan. Ya pendidikanmu sendiri, ya pendidikan secara institusional, secara nasional. Kemarin ada banyak yang mengeluh ke saya itu, Pak, saya menyesal sekali Pak, cepat-cepat lulus. Kenapa? Karena begitu saya lulus itu loh, kok sekarang aturannya enggak pakai skripsi. Padahal kemarin saya nyusun skripsi itu stresnya luar biasa, pontang-panting. Lah kok enak saya lulus tiba-tiba sekarang enggak ada skripsi. Nah, ini salah satu contoh. Terus gonta-ganti kurikulum dan lain sebagainya. Apalagi kamu stres dengan dosen pembimbing lah, dengan apalah, itu banyak yang curhat-curhat begitu. Jadi ada banyak momen, ada banyak situasi keseharian hari ini yang itu membuat generasi hari ini terus jadi tidak tangguh. Muncullah istilah yang mungkin teman-teman yang muda tidak suka, istilahnya generasi strawberry. Jadi generasi hari ini itu seperti strawberry. Indah kalau dilihat di luar tapi rapuh di dalam. Strawberry itu kan dalamnya mudah hancur. Meskipun kalau digambar, kalau dilihat, kalau pakai hiasan di gelas itu kan indah. Nah, kondisi semacam ini kemudian memunculkan banyak gejala-gejala mental disorder. Yang itu sebenarnya sebagian besar obatnya dari diri kita sendiri. Itu yang nanti disebut self healing. Jadi membereskan cara hidup kita, jadi tidak dari luar tapi obatnya dari dalam. Itulah mengapa kemudian gagasan-gagasan seperti stoikisme ini terus masyhur hari ini, populer. Buku filsafat teras itu kan membantu banyak menyebarkan ide stoikisme itu. Saya tidak tahu sudah cetak ulang berapa puluh kali dan masih bestseller sampai hari ini. Saya di banyak sesi diskusi juga tema paling banyak yang harus saya bahas tahun-tahun belakangan ini dua. Yang pertama itu tadi tentang stoikisme, ketenangan jiwa. Yang kedua tentang cinta. Itu pokoknya tema perennial ini. Dua tema yang paling banyak saya bahas ketika yang undang teman-teman mahasiswa. Nah, itu paling tidak menggambarkan situasi hari ini ketika banyak orang gelisah, banyak orang jiwanya mencari pegangan, mencari jalan untuk ketenangan dan lain sebagainya. Dan memang stoikisme seputar itu yang dibahas, yang diajarkan. Itulah mengapa kemudian banyak orang yang
tertarik dengan kajian ini. Saya di beberapa podcast juga membahas tema ini sampai hafal. Makanya ndak usah heran tuh Pak Faiz ndak pakai teks apa naskah pun wis kadung hafal. Karena terlalu sering dibahas. Semoga malam hari ini kita tegaskan lagi beberapa idenya, beberapa isunya. Baik, saya lanjutkan Mas Ading. Jangan lihat saya kayak terpesona gitu. Baik, saya lanjutkan ya. Yuk, self healingnya. Ya karena memang kenapa sih kok dari diri penyakit itu kan jenisnya 3. Ada disease, ada illness, ada sickness. Disease itu ya penyakitnya sendiri. Jadi kalau sampean misalnya, oh tekanan darahnya 150 itu ya itu akar penyakitnya namanya disease. Tapi ada illness. Illness itu yang kita rasakan. Ada orang yang tensinya 200 tapi masih santai cengenges-cengenges misalnya. Tapi ada yang tensinya baru 130 sudah merasa pusing, merasa berat. Ini namanya illness. Ada orang yang 3 hari tidak makan masih santai saja, yang penting ngerokok. Ada yang wong telat sarapan saja rasanya kayak tidak makan berhari-hari. Ada yang begitu. Itu tanggapannya terhadap fakta rasa sakitnya. Ini namanya illness. Jadi illness juga menentukan. Ada generasi yang rapuh tadi mungkin daya illnessnya juga tinggi sehingga sakit sedikit rasanya kayak sakit yang berat. Kalau yang ketiga namanya sickness. Kalau sickness itu kesepakatan tentang apakah ini sakit beneran atau sebenarnya normal saja. Yang misalnya dokter-dokter belajar teori kesehatan ini itu, oh kalau 120 normal, 130 sudah mulai tidak normal tensi itu. Ini kesepakatan-kesepakatan. Nah, ini yang sakit. Nah, berarti apa? Ada andil diri kita dalam rasa sakit itu. Termasuk illness tadi. Jadi apalagi penyakit yang berhubungan dengan mental. Disitulah menarik kemudian kita masuk ke tawaran-tawaran dari salah satu aliran filsafat yang kita kenal sebagai stoikisme. Yang memang dulu yang awal mengajarkan itu filosof namanya Zeno. Zeno ini dari Citium, dari sekitar 300 tahun sebelum Masehi. 300 tahun sebelum Masehi itu berarti 3 abad setelah Sokrates. Sokrates 600-an tahun sebelum Masehi. Tapi Stoikisme ini salah satu aliran filsafat yang paling lama diterima. Karena dia nanti mengalami 3 generasi. Setelah generasinya Zeno dan kawan-kawan, ada generasinya Panaetius dan kawan-kawan. Itu sekitar 100 sebelum Masehi. Dan nanti dipungkasi oleh generasi yang kita akses biasanya generasi ketiga ini. Marcus Aurelius, Seneca, dan kawan-kawan itu dari generasi ketiga. Yang itu sampai sekitar 180 tahun setelah Masehi. Jadi sampai sekitar 2 abad setelah Masehi. Jadi durasinya panjang dari 300 tahun sebelum Masehi sampai 180 tahun setelah Masehi. Itu kalau di Timur Tengah itu antara eranya Nabi Yunus sampai Nabi Zakaria. Tiba-tiba inget itu, no? Meskipun rada ndak nyambung. Zaman nabi-nabi yang paling unik itu karena antara Nabi Yunus sampai Nabi Zakaria itu panjang. Nabi Yunus itu 850 sebelum Masehi, Nabi Zakaria 91 sebelum Masehi. Jadi jaraknya panjang sekali. Nabi-nabi di Timur Tengah itu yang 25 itu jaraknya dekat-dekat, kecuali antara Nabi Yunus sampai Nabi Zakaria. Yang di era ini ternyata di Yunani filsafat sedang jaya-jayanya. Jangan-jangan nabi-nabinya pindah ke Yunani zaman itu.